Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Bu Abdin mau menjelaskan tentang akhlak terpuji, akidah akhlak kelas 3. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama. Mulai dengan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang Bu Abdin mau menjelaskan tentang pantang menyerah, pemberani, dan tolong menolong. Materi yang pertama adalah pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Sikap yang seperti ini perlu untuk dimiliki oleh setiap orang, apalagi di zaman sekarang persaingan menuju kesuksesan menuntut kita untuk terus berjuang. Jika kita mudah menyerah, maka kesuksesan akan hilang dari jangkauan kita. Pantang menyerah menjadi hal yang tidak mudah dilakukan banyak orang yang memilih untuk menyerah ketika merasa tidak mampu untuk bangkit di saat perjalanannya dihadang suatu masalah. Misalkan, ada anak yang mengaku tidak bisa dalam suatu pelajaran, sementara dia masih belum berusaha dengan semaksimal mungkin. Untuk memiliki sikap pantang menyerah, kita harus membuka pikiran kita sendiri agar tetap semangat sampai jangan sampai kita dikalahkan oleh rasa putus asa. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa membuat kita tetap semangat. Ini yang pertama, meyakini bahwa semua orang memiliki kelebihan. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan belajar. Badan sehat, kuat, dan berusaha untuk bekerja. Pada saat sedang belajar, seorang anak akan banyak mengalami hambatan dan gangguan, seperti kesulitan menyelesaikan tugas atau soal. Namun ia tidak cepat menyerah. Ia tetap berusaha, bertanya, dan terus belajar hingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Yang kedua, yakin bahwa kita mampu dan bisa. Saat kita yakin mampu melakukan sesuatu yang sedang kita targetkan, kemungkinan besar kita akan benar-benar bisa untuk mewujudkannya. Karena dengan berpikir, kita akan terus berusaha dan mengejar target tersebut sampai akhirnya kita benar-benar mencapainya. Jika tidak, naluri akan terus membawa kita untuk terus berjuang. Sebab kita masih yakin kalau kita mampu untuk mencapainya. Ketika teman kita bisa mendapatkan nilai yang baik, maka kita harus tetap berjuang dan berjuang. Pasti kita akan bisa dan mampu. Yang ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah kita raih. Jika kita pernah gagal dalam melakukan suatu usaha, mengingat sebuah kesuksesan dapat membuat kita kembali bersemangat. Kita dapat memikirkan kenangan tentang kesuksesan sehingga kita berkeinginan untuk kembali mengulang masa sukses. Jika kita belum pernah merasakan sebuah kesuksesan, maka kita harus berkaca pada teman kita yang sudah sukses. Jadi, jadikan kesuksesan teman itu sebagai inspirasi atau semangat bagi diri kita dalam berusaha. Tidak ada orang yang sukses tanpa pernah mengalami sebuah kegagalan. Terus berusaha dan tetap semangat. Yang keempat, bersikap optimis dan berprasangka baik. Kita harus bersikap optimis dalam mengerjakan sesuatu. Berpandangan baik bahwa kita akan mampu untuk mewujudkannya. Jangan berpikiran bahwa kita akan gagal. Dan jangan biarkan pikiran buruk untuk membuat nyali menciut. Jika orang lain bisa mewujudkan keinginannya, kita pun pasti bisa, insya Allah.
manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Yang kelima, selalu mengingat Allah dan berdoa. Ketika kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita mengalami sebuah hambatan dan persoalan. Sama halnya ketika kita menginginkan kesuksesan, jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Allah akan membantu kita. Serahkan semuanya pada Allah dan berharaplah kepada Allah. Maka Allah akan menolong kita. Dengan demikian, saat orang lain hampir menyerah dengan apa yang dia lakukan, kita akan tetap bersemangat karena kita masih punya harapan yang kita gantungkan kepada Allah. Nah, itulah 5 hal yang harus kita pikirkan agar kita tetap semangat dan selalu bersikap pantang menyerah. Jangan biarkan kesuksesanmu terhambat oleh keputusasaanmu. Demikian materi pantang menyerah yang Bu Abdin sampaikan. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Jangan mudah putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.